Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Indonesia. Oke, pertemuan pertama kali ini yang pertama adalah perkenalan ya. Oke, perkenalkan, nama saya Iwan Ma'ruf Aditya Farman, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kalian sudah tahu nggak sih, pendidikan di Indonesia itu sudah sangat lama. Namun, baru ketika setelah kemerdekaan, banyak mencuat bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, saya akan membantu teman-teman untuk seperti apa sih perjalanan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, pertama kali pendidikan di Indonesia itu dimulai pada tahun 1854. Waktu itu memang dari kolonial sih, dari kolonial pemerintahan Belanda itu mendirikan sekolah untuk calon pegawai. Tapi meskipun hanya untuk calon pegawai, ini saja untuk kalangan tertentu dan tidak menyebarluaskan ke masyarakat pribumi. Dengan hal ini juga menjadi melatar belakangi lahirnya Sekolah Bumi Putra pada tahun 1914 yang bertujuan untuk penduduk pribumi dari kalangan bawah rendah itu dapat mengenyam pendidikan. Tapi meskipun begitu, pembelajaran hanya berfokus pada membaca, menulis, dan berhitung. Dan sebagai pengantarnya, mereka menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Kemudian sebelum masa kemerdekaan di Indonesia ada satu tokoh yang berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara atau dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara sendiri berasal dari keluarga keraton. Nah, karena sebagai keluarga keraton, Bapak Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Europe's Leger School atau YLS untuk anak-anak Eropa. Kemudian setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun, dia tidak menamatkan sekolahnya karena sakit dan dia mendapatkan pencabutan beasiswa dari pemerintah Belanda. Meskipun demikian, Ki Hajar Dewantara tetap aktif dalam dunia jurnalisme. Dia menjadi wartawan di beberapa surat kabar dan majalah. Dan tulisannya sangat komunikatif dan tajam, sangat terinsik. Dan bagaimana memangatkan patriotisme pada kawan-kawan sebelum kemerdekaan. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo, salah satu yang menggugah kesadaran masyarakat agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Mungkin saya akan memberikan sedikit perjalanan ya sebelum ketika prakemerdekaan. Sebelumnya pada tahun 1854, yang seperti saya katakan tadi, pendidikan yang diberikan oleh Belanda itu hanya bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia pribumi sebagai tenaga kerja dan diberi upah yang minim, sangat minim bahkan. Kemudian pada tahun 1864, Bumi Putra mulai belajar bagaimana menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian setelah Bumi Putra sedikit hampir tidak leading lagi, kemudian muncullah Stovia sebagai tempat
pendidikan pengajaran untuk calon dokter waktu itu. Kemudian pada tahun 1920 ada cita-cita baru yang muncul dari pemikiran dan gagasan dari pemuda waktu itu tentang kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan. Kemudian akhirnya puncaknya adalah pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan itu yayasan, itu taman siswa di Yogyakarta, dan taman siswa waktu itu adalah perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajahan dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sehingga memang Bapak Ki Hajar Dewantara waktu itu sebagai tolak ukur bagaimana pendidikan itu dapat berubah mindset. Seperti itu. Bagaimana kita di dalam pendidikan kita harus meningkatkan pemahaman itu. Seperti itu. Kemudian pasca kemerdekaan dengan konsep yang sama, dengan yang membawa sama yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mulai ada titik yang cerah untuk pendidikan Indonesia. Pada itu 1947 itu kurikulum pertama kali di Indonesia dicetuskan, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Nah, ini adalah first project dalam pemerintahan di Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan. Ya, meskipun ada beberapa hal yang memang kurang mengenakan ataupun kurang cocok, tapi itu adalah perjuangan yang pertama. Kemudian 1952 mulai muncullah pelajaran terurai 1952, yaitu ini meningkatkan dari sebelumnya, jadi seperti itu. Kemudian pada 1964 itu mulai ada perbaikan lagi, yaitu bagaimana pendidikan mulai ada ideologi, yaitu tentang Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, dan kesehatan jasmani. Kemudian pada mata pelajaran 1964 dikelaskan 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kemudian ketika masa Orde Baru runtuh, muncullah 1968 awal Orde Baru, itu kurikulum berganti lagi. Seperti itu pada 1968. Jadi mata pelajaran bersifat teoritis dan tidak terlalu mengaitkan kehidupan nyata di masyarakat. Namun pada akhirnya ketika 1975, kemudian ketika masa Orde Baru sudah mulai settle, itu sudah ada perubahan lagi, yaitu kurikulum 1975. Dan waktu itu manajemen pendidikan terafiliasi satu, yaitu manajemen by objektif atau MBO. Kemudian tujuan pembelajaran biasanya dibagi dua, yaitu dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Seperti itu. Kemudian pada 1984 pada Orde Baru itu mulai ada beberapa perubahan, yaitu seperti menekankan proses skill approach. Jadi siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembelajaran tapi sebagai subjek belajar, seperti itu. Kemudian pada masa Orde Baru di tahun 1990-an itu terdapat kurikulum terakhir sebelum reformasi, yaitu 1994, yaitu penyempurnaan dari kurikulum sebelum-sebelumnya. Nah, kurikulum 1994 itu adalah kurikulum yang super padat. Kurikulum 1994 dikenal sebagai nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pergantian SMP menjadi SLTP, terus SMA menjadi SMU atau sekolah menengah umum.
Kemudian kita beranjak lagi di kurikulum yang ada di eh, setelah reformasi, yaitu tahun 2024. Kemudian ada beberapa istilah seperti SLTP menjadi ke SMP, terus SMU menjadi ke SMA, dan banyak perbaikan tentang kompetensi spesifikasi, indikator evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kurikulum 2004 itu terkenal dengan kurikulum KBK, seperti itu. Kemudian 2006 kita balik lagi eh, dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidik, yaitu KTSP. Pemerintah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk melakukan silabus, penilaian kondisi sekolah dan lingkungannya. Kemudian pada tahun 2013 kita ada kurikulum baru, yaitu penyempurnaan dari KTSP, yaitu dengan K13, di mana kurikulum K13 atau 2013 ini penekanannya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan tujuan yang memudahkan siswa dalam mengakses dan menggunakan teknologi serta komunikasi yang ter-up to date. Kurikulum ini memiliki ciri khusus, yaitu pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Kemudian pada tahun 2019, pasca pemerintahan Bapak Jokowi, Bapak sebagai Bapak Pendidikan, Bapak Menteri, yaitu Bapak Nadiem, munculkan gagasan kurikulum baru dengan konsep Merdeka Belajar, di mana kurikulum ini sistem pendidikan Indonesia diinginkan agar lebih responsif dengan terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Jadi bukan hanya tentang bagaimana hanya mengajar, bagaimana tentang output yang membantu tentang sistem pendidikan Indonesia. Tidak, tetapi Bapak Nadiem berpikiran bahwa pendidikan di Indonesia harus selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman untuk menghadapi tantangan di dunia atau global ini. Kemudian pembelajaran pada kurikulum ini itu mengembangkan aspek keterampilan siswa dengan nilai-nilai bangsa. Jadi siswa juga diajari bukan hanya hard skill tapi juga soft skill. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pada kurikulum ini diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hanya tentang up to date di dunia ataupun di global, tapi juga bisa dapat membangun tentang citra Pancasila, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Bagaimana kita mengetahui perjalanan dan lika-liku yang ada di sepak terjang pendidikan di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap bersemangat untuk terus memajukan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih. Saya Ikhwan Ma'ruf, undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.